Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Ibu selalu berdoa, semoga kapanpun dan dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yuk, disiapkan alat tulisnya. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk dicatat ya, agar kalian bisa dipelajari di lain hari. Hari ini kita akan belajar mengenai kearifan lokal. Apakah kalian pernah mendengarnya? Apakah kalian tahu apa itu kearifan lokal dan bagaimana bentuk-bentuknya di dalam masyarakat? Kita akan pelajari hari ini. Kearifan lokal terbentuk dari dua kata. Yang pertama, local, yang artinya lokal atau setempat, dan wisdom, yang artinya kearifan. Jadi, local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat atau masyarakat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal juga merupakan hasil dari proses adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Kearifan lokal menjadi tata nilai kehidupan yang diwarisi antar generasi. Kearifan lokal dapat berbentuk lisan dan juga tulisan. Kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat menjadi pandangan hidup, ilmu pengetahuan, serta menjadi strategi kehidupan mereka sehingga dapat menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut. Kearifan lokal dapat tercermin dalam setiap aktivitas masyarakat, seperti sistem religi, budaya dan adat istiadat, bentuk cara berpikir, cara kerja, cara hidup, dan nilai sosial. Kearifan lokal biasanya tuh berkaitan erat dengan kondisi geografis atau lingkungan alam pada suatu komunitas atau masyarakat setempat. Terdapat 3 karakteristik kearifan lokal. Yang pertama, memasukkan nilai-nilai yang mengajari masyarakat mengenai etika dan nilai moral. Yang kedua, mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam, tidak merusak alam. Dan yang ketiga, berasal dari anggota-anggota tua masyarakat, atau biasa kita sebut dengan sesepuh. Kearifan lokal memiliki berbagai bentuk di dalam masyarakat. Karena bentuknya yang beragam, fungsi kearifan lokal pun menjadi beragam. Nah, ini adalah beberapa fungsi kearifan lokal yang ada dalam masyarakat. Yang pertama, kearifan lokal berfungsi sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, berfungsi sebagai pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, kearifan lokal juga memiliki fungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan juga pantangan. Yang kelima, berfungsi sebagai bermakna sosial, misalnya dalam upacara kerabat serta upacara daur pertanian. Yang keenam, berfungsi memiliki makna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. Dan yang terakhir, bermakna politik, misalnya dalam upacara ngangkuk merana dan kekuasaan patron klien. Indonesia kaya akan budaya dan kearifan lokal dalam masyarakatnya. Suku-suku Indonesia yang jumlahnya ribuan memiliki kearifan lokal yang menjadi ciri khas masing-masing di setiap suku atau daerah. Nah, kita akan membagi menjadi 2 bentuk kearifan lokal di Indonesia.
Yang pertama, berwujud nyata atau tangible, dan tidak berwujud atau intangible. Kearifan lokal yang berwujud nyata meliputi beberapa aspek berikut. Yang pertama, tekstual, yaitu sistem nilai, tata cara, dan aturan yang dituangkan dalam bentuk catatan tertulis. Contohnya seperti primbon atau kitab tradisional asal Jawa. Lalu ada kalender dan naskah-naskah pada lembaran daun lontar. Aspek yang kedua yaitu benda cagar budaya atau tradisional karya seni. Benda-benda tradisional hasil karya masyarakat juga banyak menyimpan kearifan lokal, seperti patung, senjata, alat musik, dan tekstil. Aspek yang ketiga yaitu bangunan atau arsitektural. Konsep kearifan lokal juga terdapat dalam seni arsitektur rumah adat suku-suku di Indonesia loh. Banyak bangunan-bangunan tradisional di Indonesia yang merupakan cerminan bentuk kearifan lokal. Hal ini dapat terlihat dari bentuk ornamen, tata letak, interior, dan sebagainya. Contohnya, pendopo Jawa, rumah gadang di Minangkabau, dan rumah tongkonan di Toraja. Selain itu, terdapat pula bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud. Contohnya, petuah yang disampaikan secara verbal dan seni suara berupa nyanyian, pantun, serta cerita yang syarat akan nilai-nilai ajaran tradisional. Melalui petuah atau bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud lainnya, nilai sosial disampaikan secara oral atau verbal dari generasi ke generasi. Contoh bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud adalah alon-alon asal kelakon. Itu adalah petuah dari masyarakat Jawa Tengah. Pada prinsipnya, kearifan lokal mempunyai peran yang sangat strategis dalam membangun peradaban suatu masyarakat. Nilai-nilai dalam kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat akan menjadi identitas bagi masyarakat itu sebagai komunitas masyarakat yang bermartabat. Beberapa kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat. Yang kedua, kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, kearifan lokal dalam bidang pertanian. Dan yang keempat, kearifan lokal dalam mitos masyarakat, serta kearifan lokal dalam cerita budaya, petuah, dan sastra. Kearifan lokal dalam karya masyarakat, misalnya pada seni tekstil di Indonesia. Biasanya di balik motif-motif indah, terdapat makna yang berisi nasihat, harapan, dan doa kepada Tuhan. Coba kalian perhatikan dua motif batik asal Indonesia ini. Yang di sebelah kiri, ini ada batik motif Parangkusumo dari Solo, yang memiliki makna bahwa sebuah kehidupan itu harus dilandasi oleh perjuangan dan usaha. Sedangkan yang di sebelah kanan, yaitu motif batik Kalimantan Batang Garing atau biasa disebut dengan Batang Haring, memiliki arti pohon kehidupan. Karena menurut kepercayaan para masyarakat suku Dayak, Ranying Mahatala Langit adalah sumber segala kehidupan. Kearifan lokal mengajarkan kita untuk tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Tentunya hal ini bukan tanpa maksud, melainkan agar keberlanjutan hidup dan diri kita sendiri terus terjaga. Seperti halnya pada masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Konsep konservasi lingkungan telah dikenal lama loh oleh masyarakat Dayak yang mereka sebut dengan istilah Tanah Ulen. Pada wilayah Tanah Ulen, penduduk dilarang menebang pohon, membakar hutan, membuat ladang, dan melakukan aktivitas-aktivitas lain yang menimbulkan kerusakan hutan. Bahkan, pengambilan hasil hutan Tanah Ulen hanya dimanfaatkan pada waktu-waktu tertentu dan diperuntukkan bagi kepentingan umum. Pengambilan hasil hutan untuk kepentingan pribadi sangat dibatasi. Kegiatan pertanian dan bercocok tanam
tentu telah dikenal oleh nenek moyang kita. Nenek moyang kita telah mengembangkan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Contohnya seperti sistem pertanian Nyabuk Gunung di Jawa Tengah dan Mitra Cai di Jawa Barat. Sistem pertanian tersebut dilakukan di dataran tinggi tanpa mengubah kontur tanah. Jadi, ketika lahan diubah menjadi areal pertanian, kontur tanah tetap dipertahankan sesuai dengan aslinya. Selain menghindari longsor, sistem ini menghindarkan hilangnya humus tanah akibat pemotongan kontur tanah. Kearifan lokal juga terdapat dalam mitos-mitos pada masyarakat setempat. Contohnya, beberapa penduduk Jawa dan Bali menganggap bahwa pohon besar memiliki roh penunggu sehingga tidak boleh ditebang. Padahal faktanya ini membantu keseimbangan alam. Sehingga pemanfaatan hutan dilakukan secara hati-hati. Tidak diperbolehkan melakukan eksploitasi kecuali atas izin sesepuh adat. Nah, selain itu, terdapat juga mitos tentang hewan dan wilayah yang dianggap keramat. Dengan adanya mitos tersebut, tentunya kelangsungan hidup hewan tersebut lebih terjamin. Hal ini mengingat satwa merupakan bagian jaringan ekosistem yang memainkan perannya dalam keseimbangan ekosistem. Kearifan lokal juga tertuang dalam seni sastra. Contohnya, suku Melayu terkenal dengan seni sastranya. Lewat seni sastra, suku Melayu menggambarkan kearifan lokal yang wajib dijunjung tinggi. Nah, ini adalah salah satu contoh petikan seni sastra suku Melayu. Adat orang hidup beriman, tahu menjaga laut dan hutan, tahu menjaga kayu dan kayan, tahu menjaga binatang hutan, tebasnya tidak menghabiskan, tebangnya tidak memusnahkan, bakarnya tidak membinasakan. Dalam seni sastra tersebut, memiliki makna akan pentingnya manusia untuk sadar menjaga alam demi keberlangsungan peradaban manusia. Dari berbagai bentuk kearifan lokal masyarakat Indonesia yang sudah kita bahas tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kearifan lokal di Indonesia sangat mengandung nilai-nilai yang patut kita teladani. Sikap yang dapat dicontoh antara lain, kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air, menjaga kelestarian lingkungan, mengutamakan kebersamaan, saling menghormati, saling mencintai, dan tolong-menolong antar sesama warga negara. Kita sudah sampai di penghujung materi. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini menambah pengetahuan dan keilmuan kita sehingga dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Ibu minta maaf jika ada salah kata. Terima kasih ya sudah mendengarkan dan belajar bersama. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.